Bahkan Pendeta Daniel Siswanto. Nggak Silakan. apa-apa. Saya dulu ya, sahabat saya Pendeta Resa. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Daniel Siswanto. Saat ini saya melayani di Jemaat Putro Agung Surabaya dan juga Jemaat Maranatha Surabaya. Ada 2 jemaat yang saya gembalakan, tepatnya di Surabaya Timur. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang mampir ke Surabaya, boleh menghubungi saya, nomor saya ada di grup, supaya kita bisa saling bantu kalau ada kesulitan. Mengenai YouTube, awalnya saya juga bukan tidak tertarik sih awalnya. Bagi saya sendiri itu adalah suatu kesempatan di tengah kesempitan waktu itu. Saya ditempatkan satu jemaat yang dari perpindahan, dari mutasi dari Jemaat Salatiga ke Surabaya. Kemudian saya memegang 2 jemaat, salah satunya Jemaat Dharma Husada Indah atau DHI. Yang sekarang gembalanya adalah Pendeta Franklin Satori, juga YouTuber juga, tapi YouTuber secara jemaat ya. Waktu saya ditempatkan di situ, jemaat ini memang sudah punya program untuk mengisi pelajaran sekolah sahabat. Dan itu sudah lama. Jauh sebelum YouTube ini meledak ya, maksudnya booming seperti belakangan ini, mereka telah memulai pelajaran sekolah sahabat secara virtual atau secara YouTube ini udah lama. Sehingga sebentar saya tutup dulu pintu saya karena ada yang lagi main piano. Nah, saya lanjutkan. Jadi pada waktu saya ditempatkan di Gereja Dharma Husada Indah ini, saya menggantikan pendeta yang sedang bertugas untuk kuliah. Jadi pendeta Satori ini sedang kuliah di Ayas, saya ditempatkan di sana. Sementara jemaat ini telah mempunyai program untuk TV jemaat mereka atau YouTube jemaat mereka, yaitu Sekolah Sahabat, maka saya harus melanjutkan. Saya melanjutkan dan kurang lebih hampir ya mungkin sekitar 1-2 bulan saya melanjutkan, atau mungkin 3 bulanan lah saya melanjutkan. Paling tidak saya punya gambaran bagaimana saya berakting di depan kamera. Bagaimana saya mempersiapkan untuk suatu konten gitu ya, suatu konten gitu. Akhirnya tidak lama kemudian pendeta yang saya gantikan selesai kuliahnya dan saya kembali lagi ke jemaat itu, dan saya tidak lagi mengisi akan pelajaran sekolah sahabat itu. Singkat cerita, karena saya sudah mulai terbiasa dengan berhadapan dengan kamera waktu itu ya, bagaimana caranya mengisi konten, apa yang perlu disiapkan. Akhirnya saya mencoba untuk ngisi sendiri dengan versi saya sendiri. Jadi YouTube yang saya geluti, yang saya buat adalah pelajaran sekolah sahabat. Nanti bagi Bapak Ibu yang ada di sini, jadi ada Pendeta Resa Abraham yang ngisi pelajaran sekolah sahabat 5 menit. Ada juga saya, jadi Pendeta Daniel Siswanto, YouTube saya adalah catatan Dansis. Jadi mungkin boleh dicek nanti catatan Dansis, nanti pelajaran sekolah sahabat saya ada. Oke. Lalu memang tidak mudah karena awal saya memulai masih dengan kamera yang sangat sederhana, audio yang masih asli gitu ya, asli dari kamera HP ya, bukan kamera ini. Waktu saya di jemaat itu, mereka memang sudah prepare kameranya, itu sudah kamera yang cukup bagus, benar-benar kamera ya semacam handycam, tapi memang kamera untuk syuting ya.
walaupun tidak seperti studio misalnya punya hub channel, atau yang sekarang kalau saya sering lihat di kantor kami, di kantor conference itu sudah kameranya sudah lumayan bagus-bagus, dan itu memang ada bantuan juga dari hub channel sih. Jadi masih pakai kamera biasa, ya, kamera handphone biasa begini. Kemudian saya belum dapat input atau masukan bagaimana caranya untuk suaranya lebih bagus gitu ya. Awal-awal sampai mungkin 3 bulan. Jadi itu pas COVID. Jadi tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Maksud saya ibadah sudah mulai online. Mau tidak mau kita harus berhubungan dengan online, tidak ada lagi offline ya, tidak ada lagi perlawatan offline dan seterusnya waktu itu ya. Jadi kita fokus ke online. Saya berpikir saya harus ada kreasi di sana. Kreasi saya adalah melayani lewat media, dan karena saya sudah belajar kurang lebih ya 6 bulan terakhir sebelum saya pindah sebelum pendeta Satori itu kembali lagi ke situ, maka saya menggunakan ilmu itu. Ilmunya hanya ilmu sederhana saja, bagaimana caranya mempersiapkan kamera, bagaimana saya mengedit sebuah konten gitu ya. Ilmunya hanya itu aja. Kemudian namanya juga baru mulai YouTube, untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan subscriber itu, waduh, memang penuh perjuangan. Penuh perjuangan bagi saya ya, bagi saya. Karena pertama, konten yang saya buat itu sudah ada konten-konten yang lain, yang pelajaran sekolah sahabatnya macam-macam. Ya. Waktu saya menekuni konten sekolah sahabat itu, sebelum saya sudah ada, saya lihat dari UIKB sudah ada, kemudian dari Jakarta yang apa itu pengusaha-pengusaha itu sudah ada, kemudian dari jemaat saya yang terdahulu yang DHI itu, Dharma Husada Indah itu juga ada. Maka saya harus punya model penampilan yang berbeda. Kemudian jemaat Ben Hill waktu itu pendeta Sony Situmorang, beliau belum di kantor, masih di jemaat Ben Hill. Beliau memulai dengan program sekolah sahabat 10 menit. Ya, dan saya punya harus beda, walaupun isinya sama sekolah sahabat, maka saya harus buat konten yang berbeda. Supaya apa? Supaya orang paling tidak ngelirik habis ngelihat sana, oh ini ada lagi sekolah sahabat yang lain yang modelnya beda. Jadi saya buatlah yang seperti sekarang ini, yaitu saya menyampaikan materi sekolah sahabat, dengan di sebelah saya itu ada slide-slide. Nanti tidak lama kemudian muncul sekolah sahabat yang baru lagi dari pendeta Reza Abraham dengan 5 menitnya. Nah itu nanti ceritanya beliau. Lalu, dan untuk memulai itu memang kita harus terbuka kepada banyak saran ya. Kita nggak boleh jemu-jemu untuk berguru baik kepada siapapun. Awal-awal saya pindah ke Jawa Timur belajar YouTube, saya belajar kepada sahabat saya pendeta Del Sompotan. Awal-awal, oh begini loh, begini. Pokoknya continue. Dan memang betul. Jadi kalau misalnya kita tidak continue, ini pengalaman saya terakhir saja. Dua waktu saya ngikut Kampore itu saya nggak upload video. Kemudian setelah Kampore 1 minggu kemudian saya cuti, saya ada di kampung dan saya nggak upload video. Hanya 2 minggu saja saya tidak upload video sama sekali, maka viewer itu langsung drop jauh banget. Nah, itu yang saya alami. Artinya ini sekarang zaman awal-awal, wah, untuk mendapat penonton atau untuk mendapat perhatian penonton itu 100-an itu perlu hampir 6 bulan. 6 bulan itu untuk mendapatkan penonton di atas 100. Itu pengalaman saya. Mungkin karena kontennya itu banyak. Seperti dari UIKB ya,
itu ada sekolah sahabat, sekarang malah ada dari Hope Channel ada sekolah sahabat versi orang muda juga. Sekarang banyak lagi. Tetapi bukan itu masalahnya. Karena yang mau kita sharingkan adalah bagaimana memperoleh 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi hampir sekitar 6 bulan, kadang-kadang kita juga jemu ya, maksudnya jemu nih, aduh kok nggak naik-naik nih, kok nggak up ini. Penonton kita hanya 100, 150 gitu ya. Awalnya itu. Tapi ingat ya, memang kita harus punya misi. Ini karena kebetulan saya sekolah sahabat yang misinya itu misi rohani, maka pikiran saya waktu itu ada orang-orang yang membutuhkan, minimal 100 orang itu yang membutuhkan konten saya. Itu sehingga waktu saya kadang-kadang mulai redup misalnya, mulai aduh nggak semangat ini karena penontonnya nggak naik-naik, hanya 100, 150. Bayangkan itu. Setiap minggu upload penontonnya 90, 95, 100. Minggu depan upload lagi penontonnya segitu, hampir 6 bulan dan segitu terus. Kadang-kadang kita capek juga nih, bukan capek bikinnya, capek mikir kenapa nggak naik-naik. Nah, ini yang perjuangan kita sebagai YouTuber pemula. Apalagi kalau kita hanya ngandalin yang bisa yang bisa saya lakukan, dan yang bisa saya lakukan memang hanya pelajaran sekolah sahabat yang sampai sekarang saya lakukan. Itu 6 bulan pertama itu 100, kurang lebih 100, 150 paling banter. Tapi memang setelah itu, setelah mulai bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, lama-lama mulai naik. Karena saya dapat saran dari beberapa teman yang sudah YouTuber gitu ya, jangan pernah kita down waktu ada kritikan, jangan pernah kita down untuk tidak upload waktu penontonnya sedikit, jangan pernah kita down waktu mungkin tidak ada respon, terus saja upload. Itu yang pertama saya ingat dari teman-teman yang memberikan nasihat kepada saya sebagai YouTube pemula waktu itu. Akhirnya ya udah, karena saya pikir ini pelayanan, saya terus saja konsisten itu. Lalu ada beberapa masukan untuk soundnya ya, audionya bagaimana. Ada teman yang bilang, oh pakai external mic ya, external mic yang biasanya dicepit di sini atau clip on. Saya tanya apa mereknya, yang saya pakai sampai sekarang ini adalah merek apa itu, Boya M150 kalau nggak salah itu. Dicepetkan di sini, kemudian ditaruh di setting di HP. Nah itu baru suaranya bagus, makin bagus. Kemudian kita belajar editnya juga makin oke, pencahayaannya makin oke. Jadi saya buatlah lampu sendiri, saya nggak beli. Jadi saya buat lampu di atas gitu, ini ruang pastori saya buat studio. Saya buat lampu sendiri 2, kemudian semuanya itu belajar sendiri aja, lewat YouTube juga bisa. Tapi untuk memperoleh gambar yang lebih maksimal dengan HP biasa, karena saya nggak ada modal. Tadi Pak Denny di awal, tentu kalau kita sudah ada pemasukan, bisalah untuk layanan, untuk nambah perangkat supaya lebih bagus, pencahayaan supaya lebih bagus. Lama-kelamaan hampir setahun, penonton memang sudah naik, bisa sampai waktu itu setelah setahun pertama. Jadi untuk mencapai 4.000 jam tayang itu lebih daripada setahun untuk saya, lebih daripada setahun. Karena setiap pekan, setiap minggu penontonnya ya hanya sekitar waktu awal ya 100, 150, baru setelah 6 bulan berikutnya mulai naik ke 400, 500, dan setahun lebih lah penonton mulai 1000-an waktu itu. Dan sampai sekarang ya rata-rata YouTube saya, kalau saya upload, saya sih sebenarnya nggak pengaruh ya, lama-lama nggak pengaruh. Mau saya upload hari Kamis, kalau misalnya saya sudah longgar, hari Kamis bisa rekaman, Kamis malam biasanya sudah saya upload,
walaupun belum saya promosikan di grup-grup WA atau saya upload di Facebook saya, atau kalau mungkin agak sibuk, biasanya hari Jumat setelah kami ada pertemuan di kantor setiap hari Jumat itu, mungkin sekitar jam 9 baru rekaman, kemudian edit-edit segala macam, jam 12 baru di-upload. Untuk sekarang ini, penontonnya tetap akhirnya hampir sama. Setelah hari Minggu begini ya, hari Minggu malam begini, misalnya per hari ini penonton di Sekolah Sahabat saya, di channel saya itu 3.000 sekian. Dan itu sudah rata-rata segitu. Itu pengalaman saya. Tapi memang diperlukan hampir 2 tahun untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai 4.000 jam tayang, saya sendiri hampir 1 tahun lebih. 4.000 jam tayang. 1 tahun lebih. Untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000, memang ya itu hampir 1 tahun lebih saya. Dengan catatan konsisten. Terus saja. Nah, kalau saya juga berusaha untuk coba bikin konten yang lain selain Sekolah Sahabat. Ada renungan-renungan waktu itu isinya sebenarnya isinya dari renungan biasa. Lalu yang ini hanya gambar-gambar begitu, sekitar 2 atau 3 menit. Naratornya adalah istri saya sendiri. Tapi peminatnya sepertinya agak kurang. Padahal itu kalau diupload setiap hari, ya waktu COVID kemarin masih mungkin. Setiap hari kita duduk di laptop, kemudian kita syuting, kalau duduk di laptop atau di HP, bikin konten, nanti upload. Waktu COVID kemarin memungkinkan. Sekarang sudah offline, sepertinya tidak mungkin bagi saya setiap hari untuk itu. Tapi bagi ya teman-teman semua yang mungkin perlu mengejar di 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, bukan saran ya, pengalaman saya harus konsisten bikin konten. Kalau boleh jangan konten yang hanya seminggu sekali, kalau boleh. Selain punya konten andalan seminggu sekali, harus ada konten-konten yang bisa di-share mungkin setiap hari, mungkin 2 hari sekali. Apa saja? Waktu yang lalu saya sempat buat konten renungan pagi dengan ringkasan, yang biasanya saya juga share juga di biasanya saya videokan, tapi memang belakangan, waduh, tuntutan dari orang ini kadang-kadang membuat kita terpaksa ya. Tadinya saya enjoy aja, maksudnya saya ngirim, ada yang nonton, puji Tuhan, nggak ada yang nonton, nggak juga. Tapi karena ini konten rohani dan itu konten renungan pagi, orang akhirnya nunggu. Karena orang nunggu, mau nggak mau saya jadi harus rekaman. Tapi dampaknya memang setiap pekan bagi saya ya, saya tidak tahu nanti kalau Pendeta Resa, karena Pendeta Resa sudah jauh lebih cepat ini pertambahan subscribernya. Bagi saya, punya saya sekarang ini rata-rata tiap minggu perubahan penambahan subscribernya itu antara sekarang ini ya antara 25 sampai ya paling banter 50 subscriber tiap minggu. Misalnya di hari Jumat atau di hari Kamis saya upload pelajaran Sekolah Sahabat saya. Kondisi terakhir subscriber saya cek misalnya 4.000. Nanti di hari Senin biasanya itu udah nggak nambah lagi. Saya lihat subscriber saya, oh naik 4.025. Itu setiap minggu. Setiap minggu rata-rata paling tidak itu tambahnya 25 atau 20-an ke atas lah. Siapa yang subscribe itu nggak tahu juga, karena penonton kita hanya 3.000. Paling banter 3.500 lah setiap minggu. Tapi kok bisa nambah terus? Ya mungkin orang-orang yang pernah nonton belum sempat subscribe, sekarang subscribe. Tapi itu sekarang. Bagi kita yang memulai dan masih subscribe-nya masih di bawah 100 atau di bawah 500, mungkin saya sudah kepanjangan ya. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah tetap continue saja. Tetap continue, buatlah yang menarik. Mungkin ditambahkan thumbnail, kalau Pendeta Resa ini thumbnailnya menarik. Ini kan dia kan.
Nah, itu saja. Kalau bisa, kalau memang hanya kalau untuk mengejar yang pertama ya, mengejar yang pertama 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, yang bisa saya berikan saran adalah buatlah konten setiap hari. Nah, kemudian ini yang kedua, semakin panjang video kita, sebenarnya semakin memungkinkan orang akan melihat, walaupun mungkin hanya sekitar nggak sampai seperempat, orang akan skip pindah ke YouTube yang lain. Tapi semakin panjang itu semakin memungkinkan jam tayangnya banyak. Nah, mungkin di situ. Dan YouTube saya, Sekolah Sahabat itu rata-rata sekitar 18 menit sampai 24 menit atau 25 menit. Jadi sekali upload itu, kalau saya lihat di analitiknya, itu minimal rata-rata orang menonton YouTube saya 15-an menit lah. Dari, sekitar 12-an menit dari 20 menit rata-rata tiap YouTube. Artinya sebenarnya tidak sampai setengah orang sudah ninggalin YouTube saya. Sudah selesai nontonnya. Atau mungkin awalnya tidak nonton, mungkin nonton di tengahnya, atau mungkin nonton di bagian akhir dan kesimpulan. Itu untuk di YouTube saya. Kalau saya lihat di analitiknya, rata-rata penonton dari 3.000-an itu diambil rata-ratanya sekitar 10 menit, 10 sampai 12 menit. Dari rata-rata Sekolah Sahabat saya 20-an menit. Artinya makin panjang YouTube itu, jam tayangnya untuk ngejar 4.000 itu makin bagus. Hanya memang video-video yang panjang itu seringkali akan membosankan kalau penampilan kita kurang maksimal, kemudian suara kita nggak maksimal, nggak terdengar jelas, gambarnya juga tidak bagus, ini akan mempengaruhi. Tapi untuk video-video pendek yang 2 menit, 3 menit, orang bisa saja nonton sampai habis, tapi jam tayangnya memang agak sedikit. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena ini hanya sharing-sharing ya. Kita bukan YouTuber yang hebat, kita ini hanya pengalaman saja untuk 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang yang sudah saya lewati. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih untuk Pendeta Dansis. Sebelum ke Pendeta Reza, Pendeta Dansis boleh tampilkan sedikit analytical pertumbuhan dari subscribe Pendeta, kalau boleh di-share. Dari awal, kalau bisa dari awal sehingga kelihatan awal-awal bagaimana perjuangan awal-awal itu. Kayaknya sih agak susah ini saya menampilkan. Kalau dari awal ya, karena kan biasanya itu dia kan menganalisisnya itu kan hanya berapa bulan, 1 bulan kah? Nanti periodenya itu tergantung kita ngatur. Karena apa? Aturan itu misalnya bisa juga 28 hari atau mungkin 3 bulan. Setelah itu analitik itu akan berubah atau tidak lagi kelihatan. Oke, Tapi mungkin yang terakhir sekarang aja. Coba ya, kalau ya. yang terakhir. Oh, yang terakhir ya, sebentar ya. Ya, khususnya yang pertumbuhan subscribe-nya. Nanti mungkin Pendeta David, mungkin pertanyaannya kita di akhir ya, karena ada 3 pembicara, 3 yang akan sharing, Pendeta Dansis, Pendeta Reza, dan Pendeta Lantu. Jadi nanti pertanyaannya nanti di terakhir satu kan. Grafik terakhir Pendeta mungkin. Nanti Pendeta Reza juga bisa mempersiapkan nanti mungkin grafiknya terakhir, dan Pendeta juga Lantu bisa mempersiapkan grafiknya. Bentar, ini saya masih membuka YouTube saya. Sudah kelihatankah? Sudah. Nah, kalau misalnya, ya lihatlah, ini bayangkan 1 bulan, Pak Denny, Ya. yang walaupun penontonnya udah ribuan ya, 3.000-an gitu ya. Lihat ini, estimasi pendapatannya hanya 195.000.
Itu pendapatan 1 bulan loh ya. Itu hanya itu penonton sekitar ya 3 ribuan lah, penonton rata-rata 3 ribu lah per video. Kalau penonton per video ini yang pengalaman saya aja sih, penonton satu video sekitar 3 ribuan, nah mungkin di dapatnya dari YouTube itu sekitar 40.000 50.000 lah. Kalau misalnya lebih daripada 3.000 bisa 5.000 saya nggak tahu karena saya belum pernah sampai 5.000 penonton saya. Itu mungkin bisa sampai 100.000 mungkin. Nanti mungkin Bung Reza bisa apa ya? Tambahkan di sana. Ini grafik dari Juli sampai apa? Tadi apa Pak Denny yang ditanyakan? Yang penonton pertumbuhan subscribe. Coba Nah, ini misalnya ini 1 bulan. 1 bulan ini pertumbuhannya untuk bulan Juli berarti plus 96. Dan itu lebih rendah dari biasanya. Ini menurut analisis ini ya. Karena memang saya bilang tadi rata-rata sekali saya upload setiap pekan itu bisa sampai 30, 25, tapi ada juga yang tiba-tiba wah pekan ini tambahnya 50 subscribernya. Itu dengan catatan viewers yang rutin ya, yang rutin ke channel saya itu memang 3 ribuan tadi, 2.000 ya 2.000 sampai 3.000 lah. Nah, itu pertambahannya sekitar 1 bulan 96. Ini untuk bulan Juli. Kalau kan makanya settingannya kan hanya 28 hari terakhir. Dan hampir 2 tahun lah ya, sekitar saya hampir 2 tahun saya YouTube ini, nah ini penonton hanya sekitar 9.851 kali aja. Belum banyak. Dengan durasi yang panjang padahal. Biasanya nanti kalau urusan penonton nanti yang menarik itu mungkin bukan konten rohani ya. Memang kalau konten rohani ini kecuali kita yang bombastis yang viral itu penonton kita pasti akan stuck di situ aja. Ini misalnya kita lihat 90 hari terakhir. Ya ini 90 hari ini. 364 90 hari, 3 bulan. 3 bulan penambahannya 364. Itu 3 bulan. Aduh, jadi kelihatan ini rupiah saya ini. Malu dah sama Bung Reza. Ada lagi? Oke, cukup. Nanti kita lihat ke next. Ya. Luar biasa pertumbuhannya. Tapi memang 90-an sebulan. Memang sudah ada hasil lah. Walaupun contoh ini belakangan ini karena mungkin sudah ada penonton yang kayaknya balik lagi dan rata-rata 3 ribuan itu akhirnya dapatlah itu dari YouTube tadi sudah kelihatan angka 700.000. Hanya masalahnya kalau belum 1.300.000 belum ditransfer itu. Nah, itu setelah pasca monetasi. Makanya kalau kita mau ngejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu sering-sering kita upload, bikin konten yang menarik dan continue. Kalau misalnya kuliner itu akan lebih banyak orang yang nonton. Baik, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Pendeta Daniel Siswanto. Sekarang kita ke Pendeta Reza untuk membagikan bagaimana cara beliau bisa dapatkan perjuangannya untuk 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Silakan Pendeta Reza. Baik, terima kasih Pak Denny. Selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan kepada kita boleh bertemu melalui Zoom meeting ini. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan bagaimana caranya pengalaman saya mendapatkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang. Sebenarnya saya juga banyak belajar dari Pendeta Daniel Siswanto dengan akun YouTube-nya terlebih dahulu yang menampilkan Sekolah Sabat. Saat itu saya banyak nonton juga di sana. Dan pada saat ini saya akan bagikan. Jadi pertama begini, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Pertama kali saya punya akun YouTube itu tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu saya tidak pernah berpikir yang namanya bahwa YouTube itu bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan uang. Jadi waktu saya bikin YouTube, karena memang saya pengen eh, membagikan hasil karya saya, yaitu lagu rohani, karena saya suka menciptakan lagu rohani. Jadi saya pengen lagu rohani yang saya ciptakan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Sarananya adalah melalui YouTube. Tapi sebelumnya juga saya punya Facebook, jadi dari Facebook dan yang lainnya juga ya, ada Instagram atau WhatsApp juga begitu. Tapi saya waktu di tahun 2017 itu pertama kali punya akun YouTube. Termasuk juga di sana saya membagikan renungan-renungan yang saya buat dan di record ya di sana. Nah, jadi itu awalnya tahun 2017 saya punya akun YouTube dan saya tidak pernah berpikir bahwa YouTube itu bisa seperti itu begitu. Saya hanya ya pengen saja membagikan apa yang saya punya dan orang lain bisa menikmatinya. Itu tahun 2017. Nah, kemudian kapan saya mulai atau menjadi partner YouTube atau istilahnya dimonetisasi ya. Atau dengan kata lain, setiap kali saya upload video itu sudah dihitung dengan dolar atau uang. Kapan? Yaitu tanggal 9 Mei 2022. Saya ingat waktu itu 9 Mei 2022. Saya senang sekali pada waktu saya bisa menjadi partner YouTube ya, setelah saya tahu di sana. Nah, syaratnya adalah 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang dalam jangka waktu 1 tahun ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk mencapai itu? Mana duluan saya, 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang? Saya mencapai dulu itu di 1.000 subscriber dulu, baru setelah itu nyusul yang 4.000 jam tayang. Yang 4.000 jam tayang ini lama sekali memang karena ya tadi ya Sekolah Sahabat 5 menit. Tapi saya akan ceritakan bagaimana saya bisa mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang sebagai syarat untuk menjadi partner YouTube atau istilahnya dimonetisasi, atau istilahnya setiap kali kita upload video di YouTube maka itu akan diperhitungkan dengan uang ya, seperti itu. Nah, ini berawal dari di tahun 2017 tadi waktu saya punya akun YouTube kan. Jadi saya tidak pernah berpikir seperti itu, dan waktu saya upload lagu-lagu yang saya ciptakan, kemudian saya upload renungan-renungan yang saya buat dalam sebuah video di akun YouTube ini, di sana ada subscriber tapi sedikit ya, saya tidak masalah waktu itu. Jadi saya hanya masukan. Nah, meskipun pada waktu itu memang saya tidak konsisten dalam arti ya kalau saya sempat saya masukkan ke YouTube, kalau tidak sempat ya saya tidak bikin begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, pada waktu saya akhirnya tahu bahwa YouTube bisa menghasilkan uang ya begitu, saya itu pada waktu COVID tahun 2020 awal, di sana saya mulai membuat satu video motivasi 1 menit. Jadi video motivasi 1 menit ya di sana. Tapi itu juga nggak mengangkat. Artinya subscribernya juga nggak bertambah banyak di sana. Sampai suatu kali adik saya, ini saya juga sangat berterima kasih sebenarnya sama adik saya waktu itu. Sebenarnya untuk membuat video ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit ini saya sudah lakukan itu sebelum saya masukkan ke YouTube. Artinya begini, saya sudah sering bikin ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit di tahun 2021 awal kalau tidak salah itu, tapi belum saya masukkan ke YouTube. Saya hanya share ke Facebook, saya hanya share ke WhatsApp group begitu. Nah, sampai waktu adik saya bilang, loh, kenapa yang ringkasan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menitnya kok nggak dimasukin ke YouTube? Saya baru berpikir, oh iya ya, benar juga ya. Akhirnya di pertengahan tahun 2021 saya ingat waktu itu, saya mulai mengupload video ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit ini. Pada saat itu posisi subscriber saya itu saya ingat masih sekitar 400-an, 400 subscriber. Antara 300 atau 400 subscriber waktu itu di tahun 2021. Sebelum saya upload video ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit. Dan ternyata benar, waktu saya mengupload ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit memang ada respon, meskipun waktu itu masih 40 orang yang nonton. Saya itu juga belum istilahnya belum ngeh banget gitu, belum berpikir seperti itu. Saya hanya yaudahlah upload begitu. Sampai akhirnya ketika saya konsisten untuk mengupload ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit sejak tahun 2021 pertengahan itu, terus konsisten saya, ternyata kok nambah subscriber. Dari 400, naik ke 500, naik ke 600, naik 700, 800, begitu. Kemudian sampai ke akhirnya 1.000. Nah, waktu sampai 1.000 ini saya rasa, kok bisa ya sampai 1.000 begitu.
Tapi waktu dilihat di YouTube Studio, di analitiknya di situ, ternyata jam tayangnya masih 2.700-an waktu itu. Karena memang yang namanya 5 menit ya. Dan waktu masuk ke 1.000 subscriber, kemudian yang nonton itu naik juga ya di sana dari 40, kemudian ratusan, sampai akhirnya masuk ke ribuan di sana. Akhirnya setelah saya melihat, oh ternyata memang ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit inilah yang mendongkrak channel YouTube saya begitu. Meskipun lagu-lagu yang saya upload di sana juga ada yang subscribe, tapi ini yang membuat subscribe-nya itu nambah gitu ya, nambah. Kemudian jam tayangnya juga bertambah di sana. Jadi karena video ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit ini. Nah, saya mau memberikan pengalaman saya ini bagaimana caranya sampai 1.000 subscriber karena memang ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit. Saya fokus di situ akhirnya. Meskipun ada lagu-lagu, ada renungan-renungan, tetap saya upload di sana, tapi ini justru yang mendongkrak di sana. Nah, tipsnya bagaimana? Yang saya dapatkan, kenapa kok ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit ini bisa banyak yang nonton, kemudian dari situ juga banyak yang subscribe di sana. Setelah saya mencoba untuk menganalisis begitu, kemudian bertemu dengan orang-orang yang menikmati video saya, menonton video saya di sana, mereka katakan bahwa ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit ini sangat simple, selain itu juga mudah dipahami di sana, sehingga ketika belajar baca atau buku pelajaran sekolah sahabat yang di sana tidak ngerti, akhirnya ketika baca ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit, mengerti apa yang dimaksud dari pelajaran sekolah sahabat di sana. Nah, itu yang saya dapatkan di sana. Nah, tapi saya mau bagikan begini, yang waktu saya mencoba untuk menganalisis sendiri, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama tadi, ini sama seperti Pendeta Daniel Siswanto tadi katakan ya, bahwa harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Tadi Pendeta Daniel Siswanto katakan bahwa ada banyak video sekolah sahabat pada waktu itu, ya dari UIKB, dari Hope Channel, dari Ben Hill. Kemudian Pendeta Daniel Siswanto muncul kan dengan pelajaran sekolah sahabat itu sekitar saya lihat ya antara 18 sampai 20 menit ya Pendeta ya. Di sana dengan tampilan yang berbeda, ada PowerPoint-nya begitu. Dengan pembawaan yang saya lihat sangat bagus ya, jelas begitu. Saya juga tadi saya katakan saya banyak belajar juga di sana. Jadi yang pertama itu harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Apa yang membedakan pelajaran sekolah sahabat yang saya sampaikan dari yang lain adalah yang pertama saya menggunakan whiteboard. Sekarang saya menggunakan whiteboard atau papan tulis. Di saat dimana yang lain tidak pernah lakukan itu gitu. Memberikan pelajaran sekolah sahabat yang lain tidak menggunakan whiteboard, tapi saya menggunakan whiteboard di sana. Itu yang pertama. Jadi saya pengen buat sesuatu yang berbeda di sana. Kemudian yang kedua, membuat satu pelajaran yang simple dan sistematis. Begitu. Simple sistematis artinya sederhana dan mudah dipahami, gampang ditangkap. Begitu. Jadi saya membuat satu pelajaran bagaimana ya caranya supaya pendengar saya ini bisa dapat pelajaran sekolah sahabat tapi tidak ribet. Begitu. Nah itu saya buat simple 5 menit di sana. Kemudian yang ketiga, tadi juga Pendeta Daniel katakan ya bahwa harus memang suara jelas dan dalam rekaman atau record itu memang perlu yang namanya alat bantu namanya clip on. Saya pakai clip on yang sama seperti Pendeta Daniel tadi bilang, mereknya Boya Pendeta M1 BYM1 ya seperti ini. Oh ini blur nih, Boya. Saya hanya pakai itu saya sederhana. Dan memang dibandingkan dengan yang lain, video saya ini lebih simpel, sederhana, dan saya tidak pernah edit ya. Editnya itu hanya menyambung, menyatukan antara thumbnail, kemudian video, dan kemudian penutup di bagian akhir itu saya buat, ya saya ya, Pendeta Reza, Gembala Jemaat Kebun Anggur Semarang. Jadi hanya itu saja. Tadinya saya menggunakan KineMaster, kemudian KineMaster saya rusak, saya pakai apa itu? Yang satu. Saya lupa itu namanya kok saya jadi blank ya seperti itu. Jadi saya menggunakan hanya editnya hanya itu saja. Jadi saya tidak ribet pakai hal-hal yang ribet ya seperti itu. Itu yang berikutnya. Jadi suara harus jelas memang clip on karena kalau kita tidak pakai alat bantu di sana suara tidak jelas. Orang kan kalau waktu denger tidak jelas kayak tidak enak akhirnya di skip kan begitu ya. Jadi harus jelas di sana. Kemudian yang ketiga saya menggunakan bahasa atau kata 5 menit ya di sana. Ini sebenarnya sangat membantu saya sekali untuk orang lain jadinya tahu ya satu pelajaran 5 menit dan makanya kalau saya ketemu orang di mana saya pergi misalnya ke satu jemaat di sana pendeta 5 menit di situ. Meskipun saya dibilang pendeta 5 menit ya enggak apa-apa di situ. Yang penting orang menikmati di sana ya pelajaran yang saya
bagikan di sana. Jadi 5 menit ini penting sekali di sana. Kata 5 menit itu benar-benar menjual, istilahnya begitu. Karena banyak ya sebelum ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit, misalnya kreativitas 5 menit. Atau kita bikin bagaimana caranya sukses 5 menit, mungkin begitu. Atau ada lagi yang lain kalau misalnya mau buat lagi yang lebih, istilahnya yang lebih simpel lagi, ringkasan pelajaran sekolah sahabat 3 menit. Mungkin gitu ya, saya nggak tahu ya seperti itu. Tapi yang jelas kata 5 menit ini yang saya ambil memang di sana yang justru ini menjual pada waktu itu ya sampai sekarang di sana. Jadi itu yang saya ketika saya mencoba menganalisis di sana, yang pertama memang harus membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain, kemudian simple, sederhana ya, sistematis, kemudian harus jelas suaranya, dan ada sesuatu yang disampaikan itu menjadi ciri khas dari kita gitu. Kalau saya kan saya selalu pakai Shalom. Bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit, dan itu terus sampai akhirnya orang tahu ya di sana seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang berbeda dari yang lain. Nah, itu yang saya bagikan sehubungan dengan video bagaimana caranya akhirnya 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang sampai di 9 Mei 2022. Jadi jaraknya dari mulai saya mengupload video pelajaran sekolah sahabat pertengahan tahun 2021 sampai dengan monetisasi di Mei 2022, jadi 1 tahun. 1 tahun dari 400 subscriber, kemudian selama 1 tahun itu saya bertambah 600 subscriber selama 1 tahun di sana, begitu. Dan 4000 jam tayang di sana ya tercapai. Nah, kemudian dengan hal itu juga saya coba juga melihat ketika saya searching di pelajaran sekolah sahabat di YouTube. Kemudian saya keluar ya di sana setiap orang yang mengupload pelajaran sekolah sahabat. Saya juga bersyukur di sana bahwa rata-rata yang menonton itu sekitar 6.000 sampai 7.000 setiap kali saya upload di sana. Jadi 6.000 sampai 7.000. Kemudian saya sudah menghasilkan uang ya dari YouTube itu sejak dari tanggal 9 Mei 2022 waktu dimonetisasi atau menjadi partner YouTube. Saya mendapatkan hasil ya dari sana, karena kan untuk mencapai itu harus $100 kan, $100. Itu di Oktober 2022. Jaraknya dari monetisasi sampai dengan mendapatkan hasil itu sekitar 5 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan waktu itu. Nah, kemudian saya sudah dapat lagi juga Februari 2022, kemudian Mei 2023, Februari 2023, Mei 2023, dan juga mungkin nanti Agustus 2020. Itu jaraknya nanti sekitar seiring berjalannya bertambahnya subscriber di sana, viewers itu juga akan menyempit ya. Yang tadinya 3 bulan sekali dapatnya, nanti bisa 2 bulan. Dan rata-rata untuk setiap kali upload itu selama 1 minggu, karena memang yang saya upload saya upload itu hari Jumat ya, Kamis atau Jumat saya ringkasan pelajaran sekolah sahabat itu selama 1 minggu dihitungnya, 48 jam ya, itu 1 bulan. 1 bulan itu kalau di YouTube Analytics itu rata-rata sekitar $30 sampai $40 1 bulan. Jadi kalau sampai $100 itu kan memang harus 3 bulan kan begitu, atau 2,5 bulan. Dan untuk mendapatkan hasil dari YouTube itu nanti akan ditransfer di rekening sekitar tanggal 21 atau tanggal 22, pasti begitu. Kalau kita sudah sampai $100, maka tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 pasti akan otomatis masuk ke rekening kita di sana. Nah, kemudian yang berikutnya, saya tidak puas dengan apa yang saya buat 5 menit di sana. Saya pengen membuat sesuatu yang memang karena saya suka ini ya, berkreasi begitu. Sekolah sahabat sekarang saya buat lagi ada namanya edisi lengkap di sana. Sekolah sahabat edisi lengkap. Di mana banyak orang sebenarnya yang banyak yang minta ke saya juga untuk membuat harian begitu. Tapi saya tidak mau seperti itu karena itu sudah jadi label saya, ringkasan pelajaran sekolah sahabat 5 menit, dan saya akan tetap selalu konsisten untuk itu di sana. Nanti urusan yang lain saya akan buat terpisah di sana. Makanya saya sekarang buat lagi video pelajaran sekolah sahabat edisi lengkap, versi saya maksudnya. Edisi lengkap itu antara 10 sampai dengan 15 menit yang saya buat di sana. Jadi ada tambahan-tambahan tertentu yang di 5 menit tidak ada, kemudian saya masukkan di edisi lengkap yang saya buat di sana. Nah, memang kuncinya adalah konsisten. Tadi seperti yang Pendeta Daniel Siswanto bilang, konsisten.
Saya ingat di tahun 2020 awal, ketika zaman COVID itu, kan tadi perlawatan nggak bisa langsung offline selama beberapa bulan di sana. Banyak teman-teman saya pendeta yang membuat akun YouTube. Mereka banyak berkhotbah, renungan, bikin akun YouTube yang tadinya nggak punya jadi punya di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lihat teman-teman saya satu persatu sudah mundur, akun YouTube-nya nggak dipakai lagi. Nah, saya tetap terus jalan terus, jalan terus. Jadi apapun yang terjadi, misalnya saya mau pergi nih, saya tahu hari Sabat mau pergi pelayanan ke luar kota atau hari Minggu mau pergi di sana. Saya harus, berarti saya sudah pikirkan bahwa sebelum hari Jumat saya sudah siapkan video itu, begitu. Atau kalau perlu misalnya saya pergi dalam waktu 1 minggu, 2 minggu depan, saya kalau perlu saya buat video yang berikutnya di sana sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nanti waktu saya pergi keluar kota, saya akan upload video 5 menit saya nanti waktu saya di luar kota. Tapi saya sudah punya materinya atau bahannya di sana. Konsisten itu penting. Jadi jangan takut ketika ada kritikan, tadi Pendeta Daniel bilang ya, bahkan ketika mungkin belum ada yang subscribe-nya belum banyak. Jadi jangan putus asa, jangan mundur, terus konsisten di sana. Dan yang harus dilakukan tadi ya, membuat sesuatu yang berbeda. Dalam konten apapun yang kita lakukan di sana, membuat sesuatu yang berbeda yang orang lain tidak buat. Kemudian simple saja, yang orang, bagaimana caranya orang itu bisa menikmati, kemudian dibutuhkan oleh orang lain begitu. Kemudian suara jelas, pakai alat bantu tadi, clip on ya paling enggak, karena harga clip on ini waktu itu saya beli cuma 155.000 kalau enggak salah. Itu tahun 2020 atau 2021 seperti itu. Jadi dimasukkan ke HP dan suara kita jadi jelas di sana. Dan satu lagi adalah konsisten. Kira-kira seperti itu Pak Denny yang pengalaman saya bagaimana mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh, jika tidak keberatan bisa ditampilkan untuk itunya, Ya, analitikalnya. saya belum siap Pak Denny untuk menampilkan analitiknya atau di YouTube studio saya. Gitu. Tapi Oke. rata-rata memang 1 bulan itu 1 bulan untuk subscribernya adalah 100 ya, 80 sampai 100. Jadi setiap 1 bulan itu pasti 80 sampai 100 subscriber yang subscribe begitu. 80 sampai 100. Oke, luar biasa. Saling belajar antara Pendeta Reza belajar ke Pendeta Dansis, Pendeta Dansis belajar juga ke Pendeta Reza. Luar biasa ini. Satu fokus sama-sama sekolah sahabat, ada penekanan. Nah, sekarang yang ketiga nih. Jadi ada 3, dan yang ketiga jauh nih. Jauh dari Irian. Luar biasa nih. Pendeta kita, Pendeta Adilantun. Tadi ada yang telepon saya, Pendeta. Saya bilang, ditanya, ada 3 nih, 3 narasumber. Yang siapa aja? 1 dari Irian. Langsung bilang, oh Pendeta Lantu ya. Rupanya Pendeta Lantu langsung terkenal. Cuma bilang dari Irian, langsung orang itu bisa menebak kalau Pendeta Lantu yang akan menjadi narasumber. Silakan waktu dan tempat untuk membagikan bagaimana perjuangan untuk mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tangan. Silakan. Baik, shalom, selamat malam untuk kita semua. Apakah suara saya jelas? Jelas, terdengar. Oke, baik. Saya langsung saja ya, kalau bisa saya izin share screen. Ya, terima kasih yang pertama untuk sahabat saya Pendeta Daniel Siswanto dan Pendeta Reza Abraham. Saya juga rindu membagikan pengalaman saya supaya kita bisa maju sama-sama sehubungan dengan konten-konten yang kita bagikan, tentunya itu hal-hal yang positif dan bermanfaat. Saya coba membagikan sehubungan dengan analitik ya. Jadi ini channel saya, Sahabat Rohani Channel. Jadi ini saya mulai waktu tahun 2019. Jadi memang waktu itu saya ada ciptakan
lagu rohani, dan ada teman-teman juga ada ciptakan lagu rohani misionaris. Dan memang waktu itu sudah mulai terjadi transisi dari penjualan CD menjadi konten digital atau lagu-lagu yang diupload di platform-platform yang sudah tersedia seperti YouTube. Jadi saya berpikir ini sepertinya tidak laku lagi kalau kita mau jual CD ya. Kalau untuk waktu itu sangat susah untuk menjual CD lagi. Jadi saya punya inisiatif, saya upload di YouTube saja. Dan waktu itu saya konsisten memang untuk membuat konten setiap hari kalau bisa ya. Tapi memang buktinya ternyata memang tidak bisa tiap hari. Dan pada akhirnya saya harus tidur larut malam untuk membuat konten. Dan waktu saya memang banyak tersita di situ. Karena waktu itu memang saya baru mulai. Karena semangat-semangatnya memang tidak ingat waktu lagi. Dan setelah saya pikir-pikir ternyata itu tidak baik juga ya. Karena kesehatan kita juga akan terganggu. Jadi saya mengikuti perkembangan dari YouTube dari tahun ke tahun sejak saat itu. Dan memang saya lihat ada peluang selain kita menginjil, kita juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu yang sebenarnya memotivasi saya juga karena bisa jalan sama-sama ya. Bisa jalan sama-sama sambil kita melayani, menginjil, ada juga penghasilan tambahan. Tapi waktu itu memang ya ada protes juga dari istri ya, ini kamu sudah terlalu lama di laptop, di HP, sehingga mungkin sangat tidak baik juga untuk kesehatan ya. Dan waktu itu saya memang lebih sering menggunakan HP untuk buat konten. Makanya konten-konten saya itu memang konten-konten yang sederhana. Ya, ini ada model lagu-lagu rohani yang waktu itu saya bagikan. Dan ada banyak yang suka nonton ternyata lagu-lagu rohani itu. Jadi memang yang pertama saya capai itu adalah 4.000 jam tayang. Subscriber itu menyusul karena memang kalau konten lagu-lagu rohani lebih cepat dia mencapai 4.000 jam tayang. Dan saya capai itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan ya waktu itu kalau saya tidak lupa. Sekitar itu, kemudian subscribernya itu kurang lebih 6 bulan. Dan setelah itu mulai ada penghasilan per bulannya. Tapi pertama seperti Pendeta Reza bilang 6 bulan, kemudian 3 bulan, dan akhirnya setiap bulan sudah ada penghasilan. Dan memang saya ikuti perkembangan terus, dan saya juga harus mengatur waktu untuk pelayanan, jadi saya tidak terlalu fokus lagi dengan ini karena konten yang saya bagikan ini sudah seperti biasa-biasa saja saya rasa. Karena setelah saya berpikir bagaimana untuk membuat lebih maksimal lagi, ternyata saya harus menyita banyak waktu untuk membuat konten ini. Sementara pelayanan saya juga dari tahun ke tahun semakin meningkat, apalagi saya melayani di wilayah kota Jayapura. Jadi memang saya sudah sedikit waktu saya gunakan untuk buat konten. Makanya sekarang ini kurang lebih 1 minggu paling tinggi ada 2 video yang saya upload. Dan itu pun saya lebih sering sekarang video short ya yang saya bagikan. Jadi walaupun mungkin
saya sudah tidak konsisten lagi buat atau upload, tapi tetap subscriber saya dia meningkat terus setiap bulan lebih dari 1.000 yang subscribe di channel saya. Ya, kalau kita lihat analitik ini ada 1.100 ya setiap bulan. Pernah saya capai satu bulan itu sampai 3.000 sampai 4.000 subscriber satu bulan. Dan itu adalah konten yang paling banyak ditonton itu lagu rohani Kolintang sebenarnya. Sebenarnya ini lagu yang sudah jadul sekali, tapi memang sangat diminati. Karena saya buat tampilan di sini, saya lihat ya, saya kasih dia waktu itu saya live streaming, ini dia. Waktu itu saya live streaming, baru belajar live streaming. Ini lagu rohani Kolintang. Jadi ini paling banyak mendapatkan subscriber. Ini satu lagu ini saja. Coba kita cek dia sejak di-upload. Ini ada 15,6 ribu subscriber dari satu lagu ini. Dan ini yang mendongkrak channel saya, dia berkembang cepat. Jadi sebenarnya dia punya rahasia kalau saya pelajari ini. Kita hanya butuh kurang lebih ya mungkin ada 2-3 video yang viral, itu akan mendongkrak semua. Ya, subscriber kita akan naik cepat, penghasilan kita juga akan meningkat. Kemudian kalau kita punya konsistennya itu seperti Pendeta Daniel dan Pendeta Reza, itu setiap minggu pasti ada video yang di-upload, itu akan memperoleh penonton yang tetap. Penonton yang tetap ini akan membuat channel kita dia bertumbuh, karena channel kita juga akan direkomendasikan oleh YouTube untuk ditonton oleh penonton yang sama mungkin ya, penonton yang minatnya sama. Misalnya komunitas orang Advent, YouTube akan merekomendasikan konten-konten yang konsisten. Dan walaupun mungkin pelajaran sekolah sahabatnya sama, tapi YouTube akan lebih merekomendasikan mereka yang konsisten upload. Karena memang sudah teruji. Dalam arti begini, pada saat dia memulai channel, dia akan diuji. Ujian pertama adalah bagaimana dia mencapai 100 subscriber. Saat dia mencapai 100 subscriber, dia akan diberikan selamat oleh YouTube, tim YouTube, bahwa Anda sudah mencapai 100. Kemudian selanjutnya 1.000. Setelah 1.000, Anda akan mencapai lagi 10.000. Mereka akan apresiasi pencapaian Anda dan konsistensi Anda. Berarti mereka akan menilai bahwa Anda benar-benar serius dan ingin menjadi konten kreator kerjasama dengan YouTube. Akhirnya ada tawaran-tawaran dari YouTube. Fitur-fitur YouTube semua diaktifkan untuk menopang pertumbuhan channel. Pada waktu saya juga mencapai 30.000 subscriber, tawaran-tawaran dari YouTube juga sudah lebih banyak lagi. Ya, sudah lebih banyak. Tapi mungkin nanti yang saya belum bisa bagikan sekarang itu. Jadi penghasilan itu walaupun saya mungkin istilahnya sudah jarang upload, tapi tetap ada saja penghasilan. Masih bisa terima 1 bulan sekali, atau kalau belum capai 1,3 dia bisa bulan berikutnya baru dapat. Jadi kalau saya berpikir sebenarnya
saya punya posisi sekarang itu sudah lebih mudah sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan di YouTube. Cuma saya waktu saya sudah tidak fokus lagi untuk upload setiap minggu ya, karena memang tingkat pelayanan saya juga sudah meningkat di jemaat. Jadi saya lebih upload yang pelayanan-pelayanan di jemaat, tapi kalau fokus untuk lagu-lagu rohani saya tidak lagi. Jadi teman-teman mungkin kalau memang sambil melayani dan bisa konsisten, sebenarnya ada banyak sumber apa ya, kalau kita bukan hanya fokus di penghasilan, tapi ada banyak sebenarnya peluang. Ada teman saya tidak sebutkan namanya, dia belum capai 1000 subscriber, tapi dia sudah dapat penghasilan juga dari YouTube. Jadi dia juga mendoakan orang-orang yang memang minta didoakan, minta dilayani melalui channelnya. Jadi dia ada interaksi dengan penonton di channelnya, dan banyak ada yang sumbang-sumbang untuk pelayanannya ya, pelayanannya. Jadi sebenarnya kalau kita juga mau terbuka untuk mereka ya bisa juga ya. Kalaupun belum monetisasi, tapi kalau sudah monetisasi kita juga jangan terlalu fokus di situ. Tapi itu kita juga perlu tahu dari mana sumber-sumbernya. Tapi yang pengalaman saya selama ini ada banyak sumber sebenarnya yang kita bisa mendapatkan. Jadi kalau untuk mencapai jam tayang dan jam tonton itu, saya itu lebih cepat mencapai 4.000 jam tayang ya. Bahkan di satu video saya bisa ini yang saya bilang, satu video saja yang viral kita bisa mencapai subscriber sebanyak ini. Ini saya satu lagi yang saya mau bagikan sebelum mungkin ada pertanyaan ya. Lebih bagus kalau ada pertanyaan supaya lebih lagi terinspirasi untuk menjawab. Ya, jadi begini. Pada saat kita membuat kata kunci, misalnya hari ini saya membuat kata kunci yang sama. Walaupun dengan kata kunci itu sama dengan channel yang lain. Misalnya lagu rohani Kolintang. Tapi yang saya buat ini adalah kata kunci yang terbaru untuk hari ini. Nah, pada saat saya buat kata kunci yang terbaru untuk hari ini, itu artinya YouTube akan coba untuk merekomendasikan video saya. Apakah video saya bisa bersaing dengan video yang memiliki kata kunci yang sama, tapi yang sudah diupload waktu yang lalu. Setelah diuji, ternyata walaupun kata kunci yang sama, tapi video saya diminati, artinya video saya akan direkomendasi terus oleh YouTube untuk mungkin ya ditonton oleh penonton-penonton yang menonton lagu rohani Kolintang misalnya. Sehingga ada banyak yang menonton itu, presentasinya itu akan muncul, analitiknya itu akan muncul lebih baik. Nah, itu akan sangat baik untuk mendapatkan jam tayang ataupun subscriber ya. Akan sangat baik mendapatkan jam tayang atau subscriber. Baru kalau kita sudah aktif fitur monetisasi, kita akan lihat di sana fitur-fitur yang menunjukkan bahwa kita punya channel ini ditonton di jam-jam berapa yang paling banyak. Jadi kalau channel saya itu ditonton paling banyak itu di jam-jam 7 sampai jam 10 waktu Papua ya. Nah, jadi kalau kita upload di jam itu, maka banyak subscriber kita yang online. Jadi otomatis penontonnya langsung banyak.
Dan itu sangat baik juga untuk YouTube mendapatkan data untuk dia bisa merekomendasikan. Oke, mungkin sampai situ saja. Kecuali ada pertanyaan, nanti sesi berikut bisa kita lanjut lagi.